Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Jumpa kembali bersama kami di channel Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Pada kesempatan hari ini, mari kita sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, kita datang kepada Tuhan. Bukan sekedar kita mau memohon perlindungan, berkat dan penjagaannya sepanjang hari ini, tetapi lebih dari itu, kita memang membutuhkan Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Mari kita mulai, kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk lebih dalam lagi hadirat Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan dari awal pujian ini, Engkaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Amin, amin. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari sembah Dia, katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi ku sembah, ku sembah. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu, ya Allah Israel. Maha tinggi Engkau Rajaku, hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Syukur kami kepadamu, ya Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan kami sembah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau sediakan bagi kami. Untuk kami boleh lebih lagi menyenangkan-Mu di hari ini. Hari ini adalah hari yang indah untuk kami boleh bersekutu kembali dengan-Mu. Untuk kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur
kami kepadamu selalu sepanjang hari ini. Saat indah, saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Amin. Kekudusanmu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan lagu ini dari awal. Saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa kami, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu Tuhan, oh hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah.
kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya beri waktu untuk berdoa secara pribadi untuk setiap permasalahan pergumulan kita masing-masing. Untuk kita pada kesempatan ini menghadap Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang hidup dan berkuasa. Lagi hadirat-Mu Tuhan, mari kita nyanyikan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Amin. Menikmati kasih anugerah-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, manusia itu sangat terbatas. Tapi bukan berarti kita sangat membatasi diri, bukan itu ya. Makanya perenungan pagi ini akan kita dapatkan satu rema yang mestinya membuat kita semua berubah menjadi luar biasa. Untuk itu, mari kita siapkan pikiran dan hati kita. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk hidup ini Tuhan. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Sebagian dari kami tidak enak badan, mungkin sedang di rumah sakit, dimanapun saudara berada. Tapi jiwa kami mau disegarkan Tuhan pagi ini dengan rema yang baru. Terima kasih. Berapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, istilah menembus batas ini sering sekali dipakai dalam manajemen, dalam kepemimpinan, di dalam seminar-seminar motivasi. Tapi sebenarnya asalnya dari Alkitab itu, saudara. Ya, jadi apa sih menembus batas? Menembus batas itu artinya melampaui keterbatasan yang ada. Kalau dalam bahasa teknis, mengalahkan constraint, mengalahkan batasan-batasan. Menurut orang lain tidak mungkin itu bisa. Nah, itu menembus batas namanya. Tidak mungkin, kau tidak punya biaya, mana bisa sekolah tinggi-tinggi. Bisa. Nah, kan ada beasiswa dan sebagainya. Mindset lah. Mindset manusia itulah yang membatasi diri. Padahal kita berkata bahwa
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, saudara. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya kalau kita dekat Tuhan, tidak ada yang mustahil sebenarnya. Keterbatasan itu kan ada keterbatasan fisik, ya, ada keterbatasan mental, ada keterbatasan rohani seseorang. Jangan membatasi diri. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk orang yang gagap bicara misalnya, saudara bisa jadi pengkhotbah hebat kalau saudara mengikuti proses pembentukannya Tuhan. Bisa. Tidak ada yang mustahil. Meskipun mungkin semua orang di sekeliling saudara bilang, gak bisa kau, mana bisa. Semua orang boleh bilang mana bisa, tapi sebenarnya bisa. Harus berpikir menembus batas. Harus berpikir out of the box. Kan begitu ya. Mengapa kita perlu menembus batas? Karena kalau kita mengikuti batasan-batasan yang ada, daging kita itu kan lemah, terbatas. Jangan mengikuti batasan daging. Harus menembus batas. Rasul Paulus tahu bahwa roh memang penurut tapi daging lemah. Tapi Rasul Paulus tidak pernah menyerah. Ia menembus batas. Dagingnya lemah, dia kalahkan. Makanya di akhir hayatnya ia menulis, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kan begitu. Jadi jangan karena kita manusia daging maka kita berbuat kedagingan. Gak bisa, kita harus menembus batas dengan iman, dengan ketekunan dan lain sebagainya. Ya, kita harus menembus batas. Kenapa? Karena dunia ini banyak tembok penghalang. Menurut tradisi begini, praktek yang umum begini loh, itu sudah lumrah. Oh enggak, kita menembus batas. Teladan kita Tuhan Yesus. Meskipun harus membayar harga mahal. Meskipun mungkin kita akan dijauhi banyak orang. Meskipun mungkin kita akan malah rugi, tidak untung banyak. Mungkin karir kita juga tidak akan naik-naik. Nah, ada banyak yang harus kita bayar, nggak masalah. Itu namanya menembus batas. Tidak mengikuti pola yang normal, yang salah, yang kedagingan, yang duniawi. Ya, banyak tembok penghalang, kita hancurkan tembok penghalangnya. Kan begitu. Nah, banyak tembok penghalang itu adanya di mindset juga soalnya. Ya, kita harus ingat panggilan Tuhan jauh lebih besar dari segalanya. Kalau Tuhan memanggil kita, persembahkan hidup kita. Lakukan. Pasti bisa. Karena Tuhan kita luar biasa. Kita diajak untuk menembus batas. Makanya dalam salah satu ayat berkata bahwa jika engkau memiliki iman sebiji sesawi, gunung bisa pindah. Menembus batas, saudara. Ya. Kalau kita hanya hidup di batasan-batasan yang ada, artinya hidup di zona nyaman, kita tidak akan pernah mengalami kuasa Tuhan secara penuh. Kita tidak akan pernah iman kita semakin maju. Sebab zona nyaman diam-diam saja. Dibatasi diam saja. Kita harus menembus batas. Ya, dengan iman. Kan begitu. Contohnya, saudara. Abraham kalau mau nyaman-nyaman saja, ia ada di Ur Kasdim, ngapain pergi ke sana kemari? Ia sudah kaya. Kan begitu. Tapi Tuhan perintahkan keluar dari Ur Kasdim. Dari Ur, kota Ur. Makanya ia keluar dari zona nyamannya menuju ke negeri yang dijanjikan. Padahal ia belum tahu negeri itu seperti apa. Ya semangat, saudara. Asik ada negeri yang baru. Yang mana? Nggak tahu. Nah, itu iman. Sama seperti kita. Kalau kita hari ini belum tahu, nanti bagaimana ya Tuhan? Nggak masalah. Justru kita harus semangat. Yes, Tuhan, oke. Aku mau menembus batas, tidak mau diam dalam zona nyaman. Kan begitu. Musa menyeberang laut Teberau. Kan itu sesuatu yang mustahil. Tapi Tuhan berperang ganti mereka. Ya. Daud menembus keterbatasannya sebagai gembala. Kalau ia hanya seorang gembala, hanya menggembalakan domba-domba di padang,
tapi ia menembus. Ia berani mengalahkan Goliat. Bayangkan, Goliat yang besar, tentara perang. Daud hanya gembala, tapi ia menembus batas. Semua orang Israel, tentara Israel dan sebagainya takut sama Goliat. Gak ada yang maju. Daud maju, tampil beda. Makanya ia bisa jadi raja. Makanya Tuhan pilih Daud. Kan begitu. Perempuan yang sakit pendarahan juga sama. Udah gak bisa sembuh, udah belasan tahun. Tapi ia menembus batas. Asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Ya. Apalagi Tuhan Yesus. Ia menembus batas kematian dengan kebangkitannya. Ini sebenarnya luar biasa, saudara. Artinya kita semua bisa menembus batas. Bisa. Caranya bagaimana? Yang pertama, perhatikan semua orang yang menembus batas ini. Dengan iman. Bahwa aku percaya Tuhan yang menuntun. Nanti Tuhan akan tunjukkan jalannya. Sekarang belum tahu. Sekarang kulakukan saja bagianku ini. Kan begitu kan? 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Menembus batas itu dengan iman. Yang kedua dengan ketekunan. Bagaimana melangkah sekali mau menembus batas? Gak bisa. Tapi harus tekun, konsisten, disiplin. Maka kuasa Tuhan akan mengalir terus. Ya. Dengan kuasa Roh Kudus kita akan menembus batas. Jadi jangan membatasi diri lagi mulai sekarang. Kita harus fokus pada panggilan ilahi. Bagaimana hidup kita ini bisa berfungsi untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyebarkan kebenaran, untuk menolong banyak orang. Itu, ya. Pesawat itu bisa terbang karena dia menembus batas-batas gaya gravitasi bumi. Jadi dia terbang. Demikian pula orang percaya. Hanya bisa terbang rohaninya kalau ia tidak menghiraukan batasan yang ada. Dengan iman ia terbang. Kan begitu. Makanya jangan main aman. Jangan hidup di zona nyaman. Kita harus melakukan kehendak Tuhan dengan langkah nyata, langkah iman yang konkret, yang nyata. Jangan biarkan masa lalu kita membatasi masa depan. Dulu aku berdosa, Pak. Orang berdosa. Jangan, saudara. Lupakan masa lalu. Kita tatap ke depan. Begitu, menembus batas. Lawan rasa takut dengan iman. Jadi harus melangkah dari zona nyaman. Jangan, sudah begini enak nih. Enggak, keluar. Percaya bahwa Tuhan yang memanggil, maka Tuhan juga yang memperlengkapi, saudara. Ya, jadi begitu menembus batas itu melampaui segala keterbatasan. Tapi bukan berarti lalu ngawur. Nah, tidak. Dengan iman, petunjuk dari Tuhan, tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan. Saudara jangan hidup dalam zona nyaman. Ayo mulai melakukan sesuatu yang berbeda, menembus batas. Berbeda untuk Tuhan, bukan berbeda untuk kejahatan. Amin ya saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua mendapatkan rema yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur untuk program doa pagi Gereja Mula-Mula GMM. Tuhan yang berkati gerejamu ini. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang pelihara. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Kami mengucap syukur untuk seluruh pelayan Tuhan juga, seluruh jemaat dimanapun berada. Kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.